Ya, jadi gini teman-teman semua, kalau misalkan kita melihat dalam kacamata fenomena sosial, ada sebuah gejala yang nampaknya kabar buruk buat pesantren. Jadi pesantren khususnya yang terafiliasi dengan NU itu kalau misalkan kita melihat data dari Kementerian Agama itu jumlah santrinya terus-terusan turun. Jumlah pesantrennya terus naik, tapi jumlah santrinya terus turun. Nah, tahun 2020 turun seperti itu. Pertama, kita mengetahui bahwa setiap bulan ada update kasus kekerasan, pencabulan, penyimpangan seksual di pesantren. Nah, ketika saya mengatakan di video saya itu, saya tuh suka dan saya tuh tidak mungkin bisa tidak memuji pesantren. Karena pesantren itu disebut oleh Wycliffe misalkan sebagai awal mula tonggak sejarah modern Indonesia. Sebelumnya Indonesia klasik tuh zaman Hindu-Buddha, saya mohon maaf ya. Zaman klasik, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam tuh zaman modern. Kenapa? Karena sejak saat pesantren ada, baca tulis itu masif ke seluruh masyarakat. Pesantren itu kuat dan kita tidak mungkin bisa memisahkan Indonesia dengan sejarah pesantren, mustahil. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi sekarang dibully terus-terusan, media menjelek-jelekan terus-terusan. Saya ajak orang-orang introspeksi diri. Please, pesantren, tolonglah berbenah. Seperti itu, komunikasi publik dari pesantren-pesantren itu balik melakukan serangan. Bukan serangan narasi, tapi serangan persekusi. Nggak bisa dikendalikan. Didatangi sekarang media sosial ramai-ramai mempublikasikan kekerasan, penyimpangan, feodalisme, keburukan yang terjadi di pesantren. Pertama, pikiran saya ingin menjelaskan posisi saya dulu ya. Di dalam perdebatan ini, posisi saya adalah bagi saya sebagai insider, saya tahu banyak hal di dalam komunitas ini yang tidak diketahui oleh publik. Sederhanakan. Biasanya kan pandangan kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya outsider yang menyederhanakan itu, karena kita juga tidak bisa meminta kalangan luar untuk memahami kompleksitas yang begitu rumit di dalam setiap komunitas budaya. Dan terus terang, jadi dalam kasus yang spesifik yaitu Trans 7 ya, saya marah sebetulnya. Ya, saya marah sekali karena memang benar seperti dikatakan banyak orang itu sebenarnya framing. Nah, sekarang kita masuk ke detail-detailnya ya. Banyak hal yang mungkin, bukan hanya mungkin, pasti tidak diketahui oleh pihak luar tentang dunia dalam pesantren. Gus Dur sendiri itu menjelaskan pesantren sebagai subkultur, artinya masyarakat dengan kultur yang berbeda memang. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel. Sebuah channel yang mencoba mereaksi, mencoba menafsirkan segala bentuk pemikiran-pemikiran dari Guru Gembul yang beliau curahkan di dalam channel Guru Gembul dan Gembulikum. Mari kita mulai. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali, sekaligus sangat penting sekali menurut saya, yaitu perdebatan antara Guru Gembul dan Gus Ulil Absor Abdallah yang ada di Cokro TV. Sebuah perdebatan yang menurut saya sangat langka sekali, karena jarang sekali kita melihat dua tokoh, yang satu dari luar pesantren dan satunya lagi orang dalam PBNU, bisa duduk bersama, debat terbuka, namun tetap meninggikan adab bersama. Sebetulnya diskusi ini dipatik dari beberapa peristiwa yang belakangan ini ramai dibicarakan di berbagai macam media sosial kita. Mulai tragedi ambruknya bangunan pesantren Al-Khazini yang ada di Mojokerto, sampai kontroversi video Trans 7 yang dianggap menjelekkan pesantren. Dua hal ini membuka kembali luka lama tentang akuntabilitas, tradisi, dan citra pesantren yang ada di publik Indonesia ini. Di sini kita akan memulai dari sudut pandang Guru Gembul.
Di sini saya bisa bilang bahwa Guru Gembul datang forum ini dengan data dan logika dan sebuah keberanian. Beliau menyebutkan di dalam video tersebut jumlah santri yang ada di Indonesia itu menurun sangat drastis sekali. Dari 5 juta pada tahun 2020 tinggal sekitar 1,3 juta pada tahun 2025, dan itu menurut beliau bukan angka yang sangat kecil. Beliau mengaitkan penurunan ini dengan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dalam sebuah pesantren, yang membuat masyarakat menengah ke atas mulai mencari alternatif sekolah bersama berasrama misalkan, bukan pesantren tradisional. Tapi yang paling tajam dari Guru Gembul bukannya datanya yang dipaparkan, melainkan sindiran reflektifnya. NO dan pesantren, kata beliau, jangan terlalu sibuk marah ketika dikritik, karena di era media sosial ini kemarahan yang diumbar itu malah akan terlihat sangat lucu sekali. Yang tadinya mau membela martabat lembaga malah memperkuat stereotip negatif di dalam tubuh NO dan di dalam tubuh pesantren. Menurut beliau, kalau pesantren ini ingin kembali menjadi mercusuar moral bangsa, pesantren harus berani muhasabah introspeksi diri dan memperbarui budaya yang sudah tidak relevan yang ada di dalam pesantren itu. Misalkan tradisi jalan jongkok atau simbol-simbol feodal yang sebenarnya bisa diganti tanpa mengurangi nilai penghormatan terhadap pada guru. Nah, di sisi lain, Gus Ulil hadir bukan sebagai pembela buta di dalam video itu, namun sebagai orang dalam yang tahu kompleksitasnya di dalam dunia pesantren. Beliau, Gus Ulil, bilang reaksi marah warga Nahdlatul Ulama terhadap Trans 7 itu bukan tanpa alasan, karena video itu dianggap ihanah atau sebuah penghinaan bagi tradisi yang ada di dalam pesantren, bukan sebuah kritik yang membangun. Jadi menurut Gus Ulil, kemarahan itu bisa dimaklumi selama masih dalam koridor hukum yang ada di dalam Indonesia, tidak anarkis. Tapi menariknya, Gus Ulil juga mengakui kritik internal terhadap feodalisme dan kekerasan yang terjadi di dalam dunia pesantren itu sudah sejak lama ada, bahkan dari tokoh-tokoh NO itu sendiri seperti Mas Dar Farid Mas'udi dan Gus Rizal Mumazik di dalam video tersebut disebutkan. Artinya apa? Artinya di dalam video itu pembaruan di dalam PBNU, pembaruan di dalam dunia pesantren itu sedang berjalan. Hanya saja publik tidak tahu karena media jarang sekali meliput sisi progresifnya. Di dalam video tersebut beliau juga menyebutkan bahwasannya Nahdlatul Ulama sekarang sudah membentuk sebuah satuan satgas kekerasan seksual yang dipimpin oleh Mbak Yeni Wahid, serta mendorong standarisasi infrastruktur pesantren agar tidak semua santri yang ada di Indonesia ini tinggal serumah dengan kiainya. Ini langkah yang konkret yang ditempuh PBNU, walaupun mungkin belum terasa di akar rumput, namun ini sebuah langkah yang perlu kita apresiasi. Di sini kalau saya boleh jujur, sebetulnya dua-duanya, baik dari Guru Gembul maupun Gus Ulil Absor Abdallah, dua-duanya benar-benar dari posisinya masing-masing, di mana Guru Gembul mewakili suara publik yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pesantren, sementara Gus Ulil mewakili komunitas yang ingin mempertahankan martabatnya di tengah gempuran kritik. Masalahnya bukan siapa yang menang debat di dalam video tersebut, namun bagaimana pesantren itu sebagai sebuah institusi tertua yang ada di Indonesia
bisa membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Kalau pesantren ini hanya defensif saja, maka menurut saya pesantren ini akan terlihat seperti lembaga feodal yang dimana takut kritik. Tapi kalau pesantren itu terlalu terbuka tanpa arah, ini juga membuat pesantren itu sendiri menjadi kehilangan ruh dan identitasnya. Jadi menurut saya pribadi, di sini keseimbangannya harus dijaga, yaitu nilai yang ada di dalam pesantren itu harus dipertahankan, dan jangan lupa untuk membuka diri di zaman yang serba modern ini. Di sini saya juga menyimpulkan bahwasanya perdebatan-perdebatan semacam ini justru harus sering-sering dilakukan, bukannya untuk saling menjatuhkan, namun untuk menyehatkan di dunia pendidikan kita. Karena yang membuat pesantren besar di masa lalu itu bukan hanya ilmunya yang ada di dalam pesantren, tapi juga kemauannya untuk berubah ketika zaman itu juga berubah. Oke teman-teman, kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah pesantren yang ada di Indonesia ini perlu berubah total, atau cukup memperbaiki dari dalam tanpa meninggalkan sebuah tradisi yang sudah ada dalam pesantren itu? Oke teman-teman, tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar dan kita diskusi bareng. Namun perlu diingatkan dan perlu saya tegaskan, di dalam kolom komentar harus dengan kepala dingin dan hati yang sangat terbuka. Jangan ada saling mencaci maki, apalagi menjelek-jelekan salah satu pihak. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan pembahasan tajam lainnya dari video ini. Saya dari Gembulisme Channel, sampai jumpa di video berikutnya.